Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Junianto dari TI 19D3. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai OSI layer, dari definisi, fungsi, dan cara kerja OSI layer. Yang pertama ada definisi OSI layer. Pengertian model OSI atau Open System Interconnection adalah suatu model konseptual yang terdiri atas 7 layer, yang masing-masing layer tersebut mempunyai fungsi yang berbeda. OSI dikembangkan oleh badan internasional yaitu ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1977. Model ini juga dikenal dengan model 7 lapis OSI atau OSI 7 layer model. Berikut di bawah ini merupakan gambar dari model OSI 7 layer. Yang pertama ada application, yang kedua presentation, yang ketiga session, transport, network, data link, dan physical. Definisi masing-masing layer tersebut adalah: yang pertama application. Application adalah layer paling tinggi dari model OSI. Seluruh layer di bawahnya bekerja untuk layer ini. Tugas dari application layer adalah berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Yang kedua adalah presentation. Presentation berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam level ini adalah perangkat lunak, redirector atau redirector software, seperti layanan workstation atau dalam Windows NT, dan juga network shell atau semacam virtual network computing atau remote desktop protocol. Kemudian session berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Kemudian transport berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses atau acknowledgement, dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Network berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Kemudian ada data link, berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya media access control address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hook, bridge, repeater, dan switch layer beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi 2 level anak, yaitu lapisan logical link control atau LLC dan lapisan media access control atau MAC. Yang terakhir ada physical. Physical adalah layer paling bawah dalam model OSI, berfungsi untuk mendefinisikan jaringan atau seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio.
Yang terakhir ada cara kerja OSI. Cara kerja OSI layer. OSI layer bekerja dengan suatu data dari host ke host lainnya di dalam sebuah jaringan sudah terbilang cukup panjang. Seluruh data itu harus melalui setiap layer dari OSI agar sampai ke host tujuan. Misalnya, saat Anda akan mengirim email ke komputer lainnya di sebuah jaringan komputer. Ini adalah gambar mengenai cara kerja OSI layer. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di tugas jaringan komputer ini. Apabila ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.